Iya, yang mulia, ini ada, saya bacakan sedikit ya. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada kertas, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Ada kata-kata itu ya yang mulia. Dan ini sudah ditonton 8,7 juta views. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah saudara dapat mengenali upload ijazah Pak Jokowi yang ada di akun Twitter Rian Sandi ini? Iya. Bisa ya? Itu yang saudara lihat ya? Betul, itu yang dianalisa Pak Roy Suryo di podcast saya. Itu juga yang saudara lihat di Polda Metro Jaya waktu itu? Betul, sebagai saksi? itu juga yang ditanyakan oleh penyidik. Oke. Apakah tampilan ini masih dapat diakses saat ini atau sudah dihack, dicuri, dan diubah serta ditransmisikan ulang oleh pemohon? Masih bisa diakses. Faktanya masih bisa diakses. Iya. Tidak usah ditanya lagi ya, sudah bisa kita. Dan apakah termohon pernah menanyakan hal ini kepada saksi? Tidak. Nggak pernah ya. Begitu yang mulia, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Tolong berbagi ya, ini sudah 18 menit. Saya panjangkan sedikit supaya saudara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Cukup. Kita bergeser ke termohon. Silakan. 20 menit maksimal dari sekarang. Terima kasih ya Bu ya. Status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pembelaan dari pihak pemohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dan dalam sidang sebelumnya pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya telah membacakan replik dan duplik. Dan pemirsa, berikut keterangan Roy Suryo saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum sidang dimulai. Di Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini dan juga kemudian ketua pengadilan negeri sudah, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini, yaitu Bang Gafur dan kawan. Dan kalau kemarin saya juga sempat melihat ada tayangan YouTube, ada seorang profesor ya, dulu adalah ahli hukum juga, yang mengatakan kalau oh itu dulu zaman dulu Tokham nggak ada, saya dulu ada ketika zaman kasus Tupa. Dia gak usah terlalu banyak ngomong ya gitu. Dia nggak ngerti bahwa orang-orang yang dulu itu Pak Aristan, Bu Erdiana dan kawan-kawan itu adalah dulu sudah ikut membantu saya, namanya Tokham. Memang betul waktu itu ada juga kelompok dari KAI. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman dari organisasi KAI, almarhum Pak Erma Umar waktu itu, dan sayang beliau sudah wafat. Beliau sebenarnya sebelum wafat ingin sekali juga membantu saya di sini, tapi sayang tidak ada. Tapi saya tetap dekat dengan keluarga beliau, bahkan kedua putrinya saya ikut jadi saksi pernikahannya. Jadi clear ya, teman-teman yang mau bergabung silahkan untuk kuasa hukum. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi tolong juga tertib dan tidak boleh melanggar etika daripada advokat. Kami justru dari awal kami tegaskan bahwa ini tidak masuk ke pokok perkara. Kalau pokok perkara kan berarti kita bicara pembuktian unsur delik dan perbuatan, material itu. Yaitu material. Tetapi dalam pra-peradilan ini kami men-challenge adalah bukti permulaan yang cukup. Kalau bukti permulaan yang cukup berarti penyidik punya nggak bukti permulaan yang cukup, dan itu aspeknya formil. Ya, oleh karena itu kami sebenarnya dari jawaban termohon kemarin justru tidak menjawab pertanyaan kami di dalam surat permohonan, dan tentu kita akan kembalikan kepada hakim pra-peradilan ya Mas Roy ya. Karena kemarin dalam replik kami juga kami menolak semua dalil-dalil dari termohon yang disampaikan dalam surat jawabannya. Dan ada satu lagi Mas Roy. Kemarin ada eksepsi dari jaksa penuntut umum ingin menegasikan pasal 163 ayat 1 huruf P bahwa terhadap pemeriksaan pokok perkara itu bisa. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Medasari langsung dari Pengadilan Jakarta Selatan. Selamat pagi Ismalia. Hari ini agenda pembuktian dari pemohon tengah berlangsung di sana, apa saja yang nantinya akan dipaparkan? Iya.
Iya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini merupakan agenda pemaparan dari saksi pemohon, yakni dari Roy Suryo sendiri, yang dimana dapat kami laporkan nantinya akan ada 4 saksi, 3 saksi dan satunya merupakan saksi ahli pidana bernama Didit Mulyanto, yang dimana Didit Mulyanto ini merupakan ahli pidana yang memiliki fokus pada pra-peradilan dan perlindungan hak tersangka, seperti itu. Pram dan juga pemirsa, sebelumnya kita juga telah mendengarkan jawaban dari termohon, berikut juga replik dan duplik, dan mengatakan dari pihak termohon ini mengatakan bahwa gugatan Roy Suryo ini salah alamat. Seharusnya ini bukan ranah pra-peradilan, yang dimana nantinya 4 saksi ini akan menjelaskan apakah benar ini merupakan atau bisa masuk dalam pra-peradilan atau bukan, seperti jawaban termohon beberapa hari yang lalu. Dan juga nantinya dari Roy Suryo ini akan memutar sebuah video, namun memang kami belum bisa melihat apa saja nantinya yang akan diputar atau video apa yang nantinya akan diputar. Namun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya yang diputar adalah penggalan dari podcast, seperti itu. Dan juga dalam sidang pra-peradilan Roy Suryo ini kemarin, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penyidik ini telah mengantongi 3 alat bukti. Dan kemudian penyidik juga telah memeriksa Roy Suryo lebih dulu sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Ini adalah poin-poin yang nantinya mungkin akan saksi dari Roy Suryo ini juga akan menjelaskan status penetapan tersangka Roy Suryo, seperti itu. Kembali ke Anda, Pram. Baik, rekan Ismalia, kalau tadi Anda sempat bertemu dengan Roy Suryo, apakah bagaimana dengan tanggapan kesiapan beliau terkait sidang agenda hari ini? Ya, Ismalia, mungkin Anda sempat bertemu dengan Roy Suryo tadi, apa yang dia sampaikan sebelum jalan sidang, apa dengan kesiapan untuk menghadapi sidang hari ini? Iya, Pram, tadi memang kami sempat berbicara dengan Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya. Tadi dia mengatakan bahwa siap untuk menjalani persidangan hari ini, apalagi dia juga sudah membawa 4 saksi, salah satunya merupakan public figure, yakni Krishna Mukti. Namun kami tadi juga belum dijelaskan atau Roy juga belum menjawab nantinya Krishna Mukti ini akan memberikan keterangan seperti apa. Namun juga Roy Suryo juga mengatakan bahwa nantinya untuk alat bukti dirinya juga telah membawa penggalan video seperti itu, namun juga belum bisa dijabarkan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ada yang kami mendapatkan informasi yakni penggalan berupa podcast, seperti itu. Dan juga tadi Roy Suryo ini datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sekitar pukul 9.15, yang memang seharusnya persidangan dimulai pada pukul 9, tadi dimulai pada pukul 9.30 dan dipimpin oleh Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan, sama seperti gugatan pra-peradilan yang kemarin. Dan juga pemirsa, kalau kemarin gugatan pra-peradilannya ini adalah menggugat bahwa penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Namun untuk gugatan pra-peradilan kali ini, Roy Suryo menggugat bahwa status tersangkanya dalam pasal 32 UU ITE ini tidak sah. Kembali ke Anda, Pram. Oke, baik Ismalia. Sekarang saat ini sedang berjalan di sana. Mungkin Anda bisa kabarkan kepada kami apa yang sedang terjadi dalam persidangan kali ini? Ya, Pram, karena memang ini kondisinya untuk persidangan dilakukan di dalam ruang sidang. Ini memang kami untuk saat ini, karena memang agendanya adalah pemberian keterangan saksi. Ini ada 4 saksi yang dibawa oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya, yang dimana memang pada hari ini ada 4 orang saksi bisa saya sampaikan, yang bernama Michael, Krishna Mukti, Erwin Nurdiansyah, dan juga Didit Wijayanto. Yang tadi juga saya sudah sampaikan, untuk Didit Wijayanto ini merupakan saksi ahli, sama seperti di gugatan pra-peradilan sebelumnya, bahwa Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya membawa 1 saksi ahli, yakni Didit Mulyanto, ahli pidana, yang akan memberikan keterangan pada hari ini. Dan untuk persidangan ini masih dilangsungkan, dan tadi kami mendapatkan informasi juga bahwa nantinya akan diputar beberapa video, dan sampai saat ini untuk sidang masih mendengarkan keterangan saksi. Pram. Tadi Anda bilang ada beberapa video yang akan diputar nanti. Apakah diberitahukan oleh Roy Suryo sebelumnya video-video apakah tersebut berisikan tentang apa? Iya.
Pram, tadi kami sempat menanyakan ada berapa video dan mungkin isi dari video tersebut ini apa, namun dari pihak Roy Suryo sendiri dan juga kuasa hukumnya Abdul Ghaffar Sangaji ini tidak membeberkan isi videonya. Namun tadi kami mendapatkan informasi ada salah satu video yang nantinya akan diputar adalah penggalan podcast. Namun isi dari podcast tersebut kami juga belum mendapatkan informasi seperti apa isinya dan apa yang disampaikan di dalam ruang persidangan. Nantinya kami akan pantau kembali dan kami akan kabarkan kembali seperti apa nantinya keterangan-keterangan saksi yang diberikan pada persidangan kali ini dan juga pemutaran-pemutaran video apa saja nanti akan kami sampaikan kepada Pram dan juga pemirsa. Oke, baik, Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dari agenda lanjutan pra-peradilan Roy Suryo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, dalam sidang yang digelar kemarin, Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro dan Kejaksaan kompak meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Dalam pokok perkara, pihak Polda Metro Jaya dan tim Kejaksaan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah dan berkekuatan hukum mengikat. Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan membacakan jawabannya atas permohonan pra-peradilan Roy Suryo kaitan sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya kompak meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Adapun dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya. Dalam jawaban Polda Metro tersebut, mereka meminta agar hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. Tak jauh berbeda dari Polda Metro Jaya, pihak Kejari Jakarta Selatan juga meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Petitum jawaban pihak kejaksaan, mereka memohon hakim tunggal pra-peradilan memberikan putusan dalam eksepsi serupa, menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi. Dalam pokok perkara, tim kejaksaan meminta hakim pra-peradilan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, lalu menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Materi pokok perkara bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda sidang kali ini adalah jawaban atau pembuktian dari pihak pemohon. Ya, pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi tadi, di mana dalam sidang sebelumnya pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya telah membacakan replik dan duplik. Ya, pemirsa, berikut kami sampaikan keterangan Roy Suryo saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum sidang dimulai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini, dan juga kemudian ketua pengadilan negeri sudah, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham, dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum, surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini, yaitu Bang Gafur dan kawan. Dan kalau kemarin saya juga sempat melihat ada tayangan YouTube, ada seorang profesor ya, dulu adalah ahli hukum juga, yang mengatakan kalau itu dulu zaman dulu Tokham nggak ada. Saya dulu ada ketika zaman kasus Tupa. Dia nggak usah terlalu banyak ngomong ya gitu. Dia nggak ngerti bahwa orang-orang yang dulu itu Pak Aristan, Bu Erdiana, dan kawan-kawan itu adalah dulu sudah ikut membantu saya, yang namanya Tokham. Memang betul waktu itu ada juga kelompok dari KAI. Saya aturkan terima kasih untuk teman-teman dari organisasi KAI, almarhum Pak Erman Umar waktu itu, dan sayang beliau sudah wafat. Beliau sebenarnya sebelum wafat ingin sekali juga membantu saya di sini, tapi sayang tidak ada. Tapi saya tetap dekat dengan keluarga beliau, bahkan kedua putrinya saya ikut jadi saksi pernikahannya. Jadi clear ya, teman-teman yang mau bergabung silahkan untuk kuasa hukum. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi tolong juga tertib dan tidak boleh melanggar surat permohonan kami. Justru dari awal kami tegaskan bahwa ini tidak masuk ke pokok perkara. Kalau pokok perkara kan berarti kita bicara pembuktian unsur delik dan perbuatan, material itu. Yaitu material. Tetapi dalam pra-peradilan ini kami men-challenge adalah bukti permulaan yang cukup. Kalau bukti permulaan yang cukup berarti penyidik punya nggak bukti permulaan yang cukup, dan itu aspeknya formil. Ya, oleh karena itu kami sebenarnya dari jawaban termohon kemarin justru tidak menjawab pertanyaan kami di dalam surat permohonan, dan tentu kita akan kembalikan kepada hakim pra-peradilan ya Mas Roy ya. Karena kemarin dalam replik kami juga kami menolak semua dalil-dalil dari termohon yang disampaikan dalam surat jawabannya. Dan ada satu lagi Mas Roy, kemarin ada eksepsi dari jaksa penuntut umum ingin menegasikan pasal 163 ayat 1 huruf P bahwa terhadap pemeriksaan